selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan lagi kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, serta merindukan berkat-berkat firman Allah yang dapat memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Pujian
Yesus, harus menomorsatukan Yesus. Sebab tidak ada pengharapan yang lain yang mampu menolong kita. Haleluya. Saat kita mengalami hal-hal yang paling sulit, paling berat, paling sukar, hanya Yesus pengharapan kita yang terakhir. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu biarlah kehidupan kita semakin senantiasa memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian di saat kapan saja, di mana saja, dalam hal apa saja. Kita terus memuji-muji Tuhan, mengucap syukur. Haleluya, sebab Dia baik bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh keyakinan dan penuh kemantapan. Haleluya. Satu komitmen, hanya Yesus pengharapan, tidak ada yang lain. Bukan manusia, bukan orang kaya, bukan orang pandai. Haleluya. Tetapi Yesus Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang kita harapkan, itulah yang kita andalkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Tuhan. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Inilah kerinduan kami Tuhan, senantiasa mengingat Engkau, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Haleluya. Biarlah kami senantiasa menghormati Engkau, menghargai Engkau, mengingat akan firman-Mu, mengingat akan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kita selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan cuaca yang baik bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati jiwa roh kami. Terima kasih Tuhan. Sucikan kami semua Tuhan, baik jemaat-Mu, baik yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Sucikan dengan darah-Mu yang kudus. Berikan kami kebebasan, kemenangan, bersukacita untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Dan berikan kami hati yang haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Tolong saudara kami yang lain yang belum hadir Tuhan, entar mereka dengan tangan kasih-Mu, tuntun mereka, beri kekuatan, beri kemenangan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah, untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk.
terjadi saat ini, yang perlu mengalami sakit penyakit disembuhkan, hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam Dia ada mujizat. Apapun pergumulan kita, ingat Tuhan tahu. Tuhan melihat dari dasar hati kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Penyertaannya sempurna, perlindungannya nyata. Haleluya. Oleh sebab itu marilah kita puji Dia. Kita terima berkat Tuhan yang hari ini Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan hanya berkat untuk diri kita sendiri, tetapi untuk anak cucu kita. Biarlah berkat-berkat Tuhan itu menyertai kita. Hanya di dalam firman-Nya kita mendapatkan kepuasan. Hanya di dalam Dia kita mendapat berkat yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Dia akan menyertai anak cucu sampai keturunannya. Asal apa? Kita tetap berpegang kepada firman-Nya. Kita tetap melakukan dan percaya sepenuh hati kita kepada firman-Nya. Maka apapun yang terjadi, Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Yang siap sedia untuk menerima kemenangan Tuhan, kita bangkit berdiri, kita serukan nama Dia di atas segala nama. Dia adalah Tuhan Yesus.
Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah, kita puji, kita muliakan. Terima kasih Bapa. Dalam pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan boleh berkenan memberkati kita dengan firman Allah, dengan Roh Kudus-Mu, dengan kekuatan-Mu, penghiburan, pertolongan-Mu. Engkau curahkan, Engkau limpahkan kepada kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas melakukan tugasnya. Kau berkati kehidupannya, rumah tangganya, iman percayanya semakin kuat, semakin sungguh-sungguh taat setia akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Kau jamah satu persatu, urapi sehingga pelayanan mereka dapat jadi berkat. Anak-anak ini boleh mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, penolong mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk bersama. Kita akan sama-sama bicara firman Tuhan tentang pengharapan. Ya. Haleluya, pengharapan. Di akhir zaman ini ya, dunia semakin ya, kacau balau, peperangan di sana sini, haleluya, dan kesulitan, kesukaran bertambah ya. Banyak orang yang tertekan, banyak orang yang bingung ya, banyak orang yang mengalami stres, beban-beban yang berat, yang susah, haleluya. Bukan hanya masalah ekonomi ya, tetapi juga masalah mungkin keuangan ya, kesehatan, masalah keluarga, mungkin menghadapi anak, menghadapi suami atau istri, atau keluarga yang belum bertobat, belum lagi menghadapi tetangga, mungkin ada tetangga yang ya, suka gosip dan sebagainya ya, yang tidak senang hati ya, banyak masalah. Itu bisa menekan jiwa kita ya. Itu bisa menekan jiwa kita. Haleluya. Hidupnya jadi tidak enak. Yang dimaksud jiwa itu apa? Pikiran, perasaan ya. Ini jiwa ini di dalam ya. Rasa nggak enak ya, rasa nggak puas ya. Rasa mungkin bisa timbul jengkel, mangkel, pegel. Itu jiwanya tertekan ya. Nah, bagaimana saudaraku untuk menghadapi ini semua ya? Firman Allah mengatakan di dalam Mazmur 42 ayat yang kelima ya, dikatakan demikian firman Allah. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Haleluya. Nah, ini ayat ini mengacu kepada bagaimana kita itu beribadah dengan jiwa yang bebas ya. Mungkin kita punya masalah persoalan ya, seperti ayat ini mengatakan jiwaku gundah gulana. Gundah gulana itu apa ya? Kacau begitu ya. Terus harus beribadah kepada Tuhan. Nah, ini supaya di dalam rumah Tuhan jiwa kita itu tenang ya, mengalami tentram damai, gundah gulana itu disingkirkan. Nah, untuk itu saudaraku ya, kita perlu persiapan. Jadi ibadah itu tidak asal ibadah, tapi punya persiapan ya. Persiapannya sebetulnya bukan kalau mau ibadah saja, atau malam minggunya, minggu pagi ibadah, malamnya persiapan. Bukan seperti itu. Setiap hari, setiap waktu kita punya persiapan untuk beribadah ya. Ibadah itu bukan hanya di gereja, bukan hanya di persekutuan ya.
di mana saja kita melakukan tugas kewajiban, di mana saja kita itu terus beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah di jalan, waktu mengerjakan ini dan itu namanya ibadah. Amin. Ya. Jadi ibadah itu jangan dipikir besok Minggu, tidak, keliru. Ya. Seperti doa, ya. Doa itu apa? Kalau mau berangkat kerja, kalau mau makan, kalau mau tidur. Tidak seperti itu. Doa itu 24 jam. Ada ayat mengatakan apa? Berdoalah senantiasa, tetaplah berdoa. Itu sama. Doa sama ibadah itu sama. Itu tiap-tiap waktu. Sambil jalan, puji Tuhan. Sambil mengerjakan haleluya. Kontak terus sama Tuhan. Itu namanya ibadah. Ya. Ada pujian kuno mengatakan, pujian Jawa, ibadahmu opo yo mung dino minggu ora, betul kan? Ya. Betul, itu betul. Sembayangmu opo yo mung dino minggu ora. Sembayang ibadah itu tiap saat, tiap waktu, berharap terus sama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Jadi ayat ini Mazmur 42 ayat yang kelima itu berbicara tentang jiwa. Jadi jiwa ini harus tenang, ibadah itu dengan sukacita, bebas, hatinya senang. Sebab itu mengapa tiap ibadah di mana-mana gereja sebelum ibadah 1/4 jam atau setengah jam ada doa penyembahan. Nah, jangan datang terlambat. Kalau saudara punya masalah, datang lebih pagi. Minta pertolongan Tuhan dibereskan mungkin saat kita berjalan ke rumah Tuhan. Sampai di rumah Tuhan, Tuhan bebaskan rohku untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Nah, nanti dapat firman, dapat kekuatan, penghiburan, pertolongan. Datang dengan gundah gulana, pulang dengan gembira, sukacita. Amin. Jangan datang dengan gundah gulana, pulang tambah berat bebannya. Wah, ini percuma kalau ke gereja. Jadi mari saudaraku, ya, kita punya pengertian ibadah yang sungguh-sungguh. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Berharap, ya, kepada Tuhan. Ya. Berharaplah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11, ya. Mazmur 45 ayat yang ke-11 di slide tidak ada. Mazmur 45 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Bukan ayat 42 ya, 42 ayat 11. Jadi tadi ayat yang ke-5, sekarang ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mazmur 42 ayat yang ke-11. Ini saya keliru tulis lagi ya. Ayat 12 ya, ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, ya, ayat 12. Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ini orang yang menulis ini, ya, pemimpin biduan ini, nyanyian pengajaran Bani Korah ini, itu berbicara kepada dirinya sendiri, ya. Mengapa? Ya, mungkin saudara ngomong, mengapa, ya, Henry saya, ya, saudara ngomong. Kalau dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan kacau, tidak tenang, ngomong sama dirinya sendiri. Kenapa aku ini kok gundah gulana? Mengapa engkau kok, hatiku ini kok tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Ya, jadi ini ngomong untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kemudian apa? Kita ngomong sendiri juga, ya. Berharaplah kepada Allah. Jadi rupanya jiwa kita ini bisa diajak ngomong. Diri kita ini bisa diajak ngomong. Hei Henry, semangat, betul? Kalau saudara lemah, dikuatkan orang, sana sini sudah memberikan dukungan doa, memberi nasihat, tetap lemes saya. Itu tergantung siapa? Tergantung awake dewe. Hei jiwaku, kenapa? Ya, seringkali kita mendengar ada orang anaknya meninggal, stres, ya,
Setiap hari susah, tiap hari susah. Diberitahu orang ini, dihibur orang ini, Pak dipanggilkan pendeta, diurap-urapi, ditumpangi tangan, ya pancet aja. Karena apa? Itu semua sumbernya dari dirinya sendiri. Memang pemberian tahu orang lain, nasihat orang lain itu perlu ditanggapi. Sampai kadang-kadang itu hamba Tuhan harus membentak, kamu itu goblok, kamu itu ditipu iblis. Oh, baru melek, oh iya ya, anakku meninggal, anakku sudah percaya Yesus kan masuk surga. Kenapa dipikiri suami, istri atau siapa ya meninggal? Itu yang percaya Tuhan masuk surga. Kenapa jadi susah? Mengapa tertekan jiwaku? Ya, itu harus diusir, saudara. Ya. Dan kita sendiri juga harus mengatakan seperti itu. Mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Ya, berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, jadi ayat ini kita perlu ingat. Kalau kita mengalami stres, susah, lemas rasanya, aduh, putus asa, ya, kita bicara sama diri kita sendiri. Haleluya, ya, haleluya. Dan kita katakan, ayo kita berharap pada Allah, maju terus dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kalau ya kita punya Tuhan itu kita punya Allah yang luar biasa. Berharaplah kepada Allah. Allah itu sempurna. Ini kita harus punya pikiran. Allah Bapakku itu sempurna. Artinya apa? Dia sanggup mengatasi segala masalah. Kesehatan, ekonomi, keuangan, kesehatan, problem-problem apa yang kita hadapi, Allah kita itu sanggup. Ya, itu jadi kekuatan kita. Ya, kenapa aku susah? Ya, misalnya punya anak ya. Dia yakin bapaknya, ibunya bisa mampu memelihara dia. Kenapa anak ini susah? Bapakku pasti bisa, ya. Ibuku pasti memberi aku makan tiap sehari 3 kali, ya. Nggak perlu ditakuti, nggak perlu dikhawatiri. Nah ini harus terus kita ingat, saudara, ya. Sebab tiap hari itu kita menghadapi masalah. Kalau begitu lengah, kita lupa bahwa Allah Bapa itu sempurna. Maka, waduh, siapa yang bisa nolong kita? Ya. Tapi begitu ingat, iya, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan jalanmu. Ya. Kalau kita ingat, oh, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Saat kemarin pembangunan itu rumah itu sudah dibongkar atapnya semua. Ya. Kemudian sana sini mendung. Kalau hujan ini bisa lucu ya, lucu tapi tidak lucu sebenarnya. Pasti kemasukan air semua. Si tukangnya ini ya tidak seiman dengan kita. Wes Pak Edi, dungo ae ngene, keliru di tanganmu ku keliru, Pak Edi namanya. Doanya jangan ngene udane turun. Ngene dalam nama Yesus. Amin. Kemarin betul-betul sehari enggak hujan. Waktu dia kembali lagi mengerjakan pekerjaan, wah kemarin pulang aku di tengah jalan sampai di rumahku sampai semalam hujan deras katanya di sana. Katanya dia, iki Pak Hedi diare norono iki. Bukan saya, Tuhan yang tolong, amin. Luar biasa, haleluya. Itulah kita punya pengharapan. Tadi kita sudah nyanyi, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ya, haleluya. Ku percaya hanya ini, saudara, ya. Hanya itu berarti cuma satu, hanya Yesus, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu mengapa orang tua, anak, mantu, cucu semua orang disuruh sungguh-sungguh sama Yesus, percaya naruh harap sama Yesus. Sebab percaya naruh pengharapan pada yang lain kecewa nanti, ya. Haleluya. Apalagi mungkin kita pernah menolong orang, pernah memberi orang, kemudian orang itu mungkin nggak mau tahu dengan kita. Oh, kalau berbuat seperti itu ya kecewa, ya. Kita melayani pekerjaan Tuhan kalau mengharapkan sesuatu kepada jemaat, wah pasti kecewa. Ini tutup dari dulu, tutup ini mengharapkan apa dari jemaat, ya. Nah, pasti nggak karu-karuan, pasti kecewa berat. Tapi tempat ini boleh berdiri sampai saat ini sekitar 34 tahun begitu ya. Itu kemurahan Tuhan. Ya.
kemurahan Tuhan luar biasa. Puji nama Tuhan ya. Nah, kita lanjut saudaraku ya, bagian yang kedua. Pengharapan kepada Allah itu tidak mengecewakan. Ya, manusia siapapun dia bisa mengecewakan kita, ya, bisa mengecewakan kita. Tetapi ada satu yang tidak pernah mengecewakan, Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Roma pasal 5 ayat yang kelima, ya. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Di sini ada dua hal. Ya. Pengharapan itu tidak mengecewakan karena yang pertama, kasih Allah telah dicurahkan. Ya. Apa maksudnya kasih Allah? Ya, itu korban Kristus. Dia mati buat kita. Kasih Allah, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, sehingga dia rela mengorbankan putranya yang tunggal. Itulah kasih Allah. Itu yang paling besar sudah. Ya. Jadi kalau yang paling terbesar yaitu apa? Nyawa itu dikorbankan, dipersembahkan, ya, diberikan kepada kita. Itu artinya sudah segala-galanya, all in. Ya. Sebab semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kasih Allah itu sudah dicurahkan kepada kita. Kalau anaknya saja diberikan kepada kita, ya, rela mati buat saudara dan saya, apalagi perkara-perkara kebutuhan sandang, pangan, papan. Ya. Tuhan atur dengan sempurna. Ya. Saya percaya semua saudara pernah mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, yang boleh dikatakan spektakuler, tidak masuk di akal. Ya. Waktu anak Gideon mau masuk kedokteran, ya, kita nggak punya simpenan apa-apa. Ya. Tepat pada waktunya Tuhan menyediakan. Waktu mau bongkar ini, ya, rencananya bongkar cuma rumah induk aja, ya, sebab itu sudah mulai ambruk begitu ya. Ya, sudah kita siap-siapkan seberapa banyak ada dana. Kita bangun seadanya saja. Sementara tukang sudah dipanggil, rangka-rangka sudah disiapkan. Ya, orang yang mau kerja, kemudian ada berkat datang. Ya, berkat spektakuler dari Tuhan. Kemudian saya bilang sama Pak Tukang, wes ini tidak jadi ini, tidak jadi rumah induk. Semua dari muka sampai belakang diganti semua. Ya. Nah, dari mana ini? Kita minta sumbangan, minta tolong keluarga yang kaya, kita harap sama Tuhan, amin. Percaya sama Tuhan, Tuhan sanggup mengadakan. Mungkin masih kurang, tidak usah khawatir. Allah itu memberi itu tidak pernah kurang, ya. Bahkan pasti ada lebihnya, pasti lebih. Kok bisa begitu? Contohnya di dalam firman Allah. 5 roti, 2 ikan dimakan 5.000 orang, sisa masih ada sisanya, lebih loh. 7 roti sama ikan-ikan kecil dimakan 4.000 orang, masih ada sisanya, terus ada sisanya. Tuhan itu luar biasa. Tapi manusia ini kadang-kadang timbul takut, timbul khawatir, ya apa. Nanti kalau begini. Ingat lagi tadi, Tuhan Kau sempurna, amin. Oh, Bapakku sempurna. Mau Bapak nggak tahu sih keadaan kita ini, kebutuhan kita? Ya itu tadi saudara ya. Jadi balik lagi baca firman Allah sampai ingat ya. Berdoa, Roh Kudus nanti mengingatkan, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Itu tukang itu bilang, ya, dia di luar percaya Yesus. Wis gak apa-apa, wis lakonono ae, engko lek wis wayane butuh engko lak teko maneh berkate. Itu orang kafir bisa bilang seperti itu. Itu
itu orang kafir. Tidak percaya Yesus, tapi dia percaya yang lain. Tapi dia percaya kalau apa yang kita butuhkan, kita kerjakan, kita jalani, bukan untuk neko-neko, bukan untuk mewah-mewah, Tuhan nanti spray lagi. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Adik-adik ya, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, dan Roh Kudus, ya, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, Roh Kudus menyertai saudara saya. Ya. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Kita saat ini masuk masa-masa yang sulit, ya, masa sukar. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Ya. Pencobaan global yang akan datang sebentar lagi, ya. Saya ngomong-ngomong sama istri, sama ya, anak-anak, ya, ini tukang-tukang nih. Ini kok perang itu ya, tembak satu, belum, agak mari-mari toh. Sampai sekarang berapa hari Pak? Istri saya ini biasanya hafal. Israel itu didoakan sama lembaga Alkitab 100 berapa hari, ya. Gak mari-mari. Saya pikir gini, kalau perang coba drum ya, kena satu, nggak selesai. Mau ngurui kayak keminter saya ini. Satelit yang di atas itu, ya, satelit sopo ae, Amerika, Cina, Inggris, itu diantep, modar semua. Ini bisa jalan, bisa berguna, hancur semua. Itu terakhir nanti. Ya, bukan perang bintang, tapi itu perang satelit. Itu dihantam semua, buyar semua. Semua dijalankan pakai apa? Itu laptop, komputer, HP, pakai satelit semua. Ya. Kalau itu hancur semua. Udah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, ya. Kita punya pengharapan di dalam Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Nanti sebelum itu terjadi, ya, kita orang kudus ini yang menaruh harapan pada Yesus saja diangkat. Ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Pencobaan global akan terjadi di muka bumi ini. Tapi orang yang cinta Tuhan, kita akan diluputkan. Artinya apa? Kita akan diangkat lebih dulu. Oleh sebab itu siap, ya, siap terus, harap terus sama Tuhan. Ya, jangan harap manusia, jangan harap kekayaan, jangan harap pada yang lain. Hanya harap pada Yesus, harap pada Roh Kudus. Puji nama Tuhan, ya. Jadi pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Ya. Kalau kita harap manusia, ya kadang-kadang manusia ini harapnya pada manusia. Mudah-mudahan siapa tahu orang ini, oh itu cepat-cepat minta ampun tuh, ampun Tuhan, kok aku harap manusia. So, mengharap manusia itu terkutuk, ya. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, menaruh harapannya, ya. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Nah, kalau kita harap manusia mungkin dapat, tapi kita ini dalam apa? Kutukan Tuhan. Ya. Nanti ada ndak enaknya, saudara. Ya itu apa? Ndak enaknya. Satu saat pasti kecewa. Mungkin ditolong, ya. Tapi nanti ada buntutnya, ekornya itu nanti akan mengecewakan kita. Mungkin setelah mereka menolong, mereka ceritakan sini sana dan macam-macam, menggosipkan ini itu, terus kita dengar, bisa sakit hati. Tahu dulu nggak minta tolong sama dia, ya. Kalau pertolongannya itu nggak tulus, pertolongannya itu diwarta-beritakan, wah, itu bisa menyakitkan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ya, hanya di dalam Yesus itu tidak mengecewakan, ya. Haleluya. Oleh sebab itu iman saudara saya itu harus terus bertumbuh, ya. Baca firman, ya. Baca firman. Bukan hanya baca firman aja, iman bertumbuh lewat kejadian sehari-hari, ya, persoalan, hal-hal yang tidak enak, ya.
kita taati firman Allah, kita bisa mengampuni, kita bisa berkorban, kita bisa berbuat yang baik, ya. Disalahkan, diapakan, kita tetap bisa terima itu semua, direndahkan, difitnah, macam-macam persoalan, ya, yang bisa menumbuhkan iman kita. Haleluya. Jadi kalau ada masalah itu bersyukur. Oh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Apalagi kalau kita ini tidak berbuat salah, disalahkan. Kalau kita bersyukur, itu nanti sebentar lagi berkat datang. Iman naik, berkatnya turun. Ya. Kalau iman tidak naik, berkatnya tidak turun. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi mari iman kita ini kita harus labuhkan di ruang maha suci. Ya. Jadi pengharapan kita itu masuk surga. Ya. Bukan pengharapan kita bukan cuma di dunia ini, tapi dilabuhkan. Iman percaya itu dilabuhkan sampai ke ruang maha suci, ke ruang maha kudus. Ya. Ini ya. Di belakang tabir. Haleluya. Artinya apa? Kita bisa melihat yang belum kelihatan. Ya. Kalau kita berharap sesuatu kepada Tuhan, kita kan belum melihat faktanya bagaimana, wujudnya nanti bagaimana. Tapi kita bisa melihat Tuhan pasti buka jalan. Satu saat nanti pasti aku akan melihat wujudnya itu gimana. Ya, haleluya. Ini memang butuh waktu, ya. Butuh waktu sabar, ya. Tekun, sabar menghadapi masalah, persoalan, menanti waktunya Tuhan. Apa saja yang kita butuhkan, ya, baik secara jasmani, secara rohani, itu perlu kesabaran, ya. Terus menaruh pengharapan kepada Tuhan, ya. Sebab kita yakin pengharapan itu tidak mengecewakan. Sebab semua itu diatur oleh Tuhan tepat pada waktunya, ya, tepat pada waktunya. Haleluya. Kalau dulu kita menginginkan, ya, mau meninggikan gereja ini, ya semua nunggu waktunya Tuhan. Tuhan atur tepat pada waktunya. Haleluya. Juga rumah ini juga demikian, saudara, ya. Kita tidak pakai usaha kita, kekuatan kita sendiri. Maksudnya apa? Kita melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dan kita bisa memberikan satu kesaksian. Caranya Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Memang di dalam Tuhan itu harus sabar, ya, sabar menderita, sabar sengsara, ya. Tapi semua itu akhirnya akan selesai. Orang yang harap pada Tuhan tidak selamanya dipermalukan. Ada satu saat akan ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya. Ya, itu Roma 10 ayat yang ke-10. Saudara bisa baca di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-10. Orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak dipermalukan. Haleluya. Ayat 11. Saya bacakan ayat yang ke-10 dan 11. Roma 10 ayat 10 dan 11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Asalnya ada asalnya, ya. Ayat ini bukan berlaku untuk orang yang sembarangan, tapi yang hanya menaruh harapnya pada Yesus. Siang malam berseru sama Tuhan, ya. Haleluya. Itu seperti Lukas pasal 2. Simeon, Hana itu orang yang bernaruh harap sama Tuhan, ya. Sampai Tuhan pesan sama Simeon, Roh Kudus bilang, kamu gak akan mati kalau sebelum kamu melihat bayi Yesus. Dia berharap terus Mesias, juru selamat, ketemu dengan dia. Akhirnya bagaimana? Mungkin sama orang-orang diolok, dihina. Oh, mana Mesias itu mana? Bayi Yesus itu mana? Mungkin diolok-olok. Kok harap sama Tuhan? Harap kok pada yang tidak kelihatan. Kok diharapkan terus?
Tapi satu saat terbukti, ya. Waktu Yesus dibawa ke Bait Allah, kemudian Simeon diingatkan Roh Kudus juga ke Bait Allah, bertemu dengan bayi Yesus, sempat gendong bayi Yesus. Kemudian Simeon bilang, Tuhan, biarlah aku sekarang pulang dengan damai sejahtera. Pulang masuk surga dengan damai sebab sudah ketemu Yesus. Pengharapan tidak mengecewakan. Kita lihat waktu Nuh bikin bahtera. Orang bilang apa? Dengan Nuh ini sampel, ya, gila. Bikin bahtera itu kan mestinya di tepi pantai, ya toh? Tidak ada orang bikin bahtera di atas gunung. Tiap hari ya, mungkin maku, gaji apa. Wah, diolok-olok sama orang-orang. Ya. Gak waras sih bikin kapal di atas gunung. Tapi Nuh percaya firman, ya. Akhirnya bagaimana kita melihat Nuh diselamatkan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Ikut Yesus, percaya firman, tidak dipermalukan. Akhirnya apa? Selamat. Ya. Berapa waktu itu? Berapa lama? Diolok, dihina, mungkin pokoknya ngalamin nggak enak terus. Rasa-rasanya mungkin nggak kuat. Tuhan, mandek aja gak terus loh bangun bahtera ini. Bisa seperti itu mungkin. Ya. Nggak ada ceritanya seperti itu toh. Tapi Roh Kudus mungkin mengingatkan, ayo kuat lagi. Kalau saudara mengerjakan sesuatu tidak selesai, akhirnya bagaimana? Kira-kira bagaimana enaknya? Mandek aja, dagang nggak laku-laku, nggak laris-laris. Enaknya bagaimana? Kokot baik, atau? Tapi Roh Kudus terus mengingatkan. Ya. Saya percaya Nuh ini dikuatkan oleh Roh Kudus, oleh Allah. Ayo, namanya orang itu pasti ada kelemahan, ada rasa bosan. Benar ini maku. Kapan hari ini kapal segini gede nih, ya toh? Saudara kalau punya pekerjaan besar gak mari-mari, aduh wis rasanya nggak kuat. Tapi kita syukur punya Roh Kudus, amin. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi iman kita harus dilabuhkan sampai di belakang tabir. Itu ruang apa ini gambarnya di atas itu, ya, yang paling atas. Ruang Maha Kudus. Melihat yang belum pernah kita lihat. Ya. Kita semua tidak pernah lihat surga loh. Tapi kita harus yakin, kita percaya iman kita itu sudah sampai di sana. Kita yakin surga itu milikku. Aku mati seketika, sewaya-waya, sewaktu-waktu, aku pasti masuk surga. Itu apa artinya? Iman sudah dilabuhkan di sana. Jadi kalau ditanya orang, apa kamu yakin kalau nanti kamu mati masuk surga? Ada banyak orang bilang, ya nggak tahu, ya mudah-mudahan. Ikut Tuhan itu nggak mudah-mudahan, bukan semoga sehat, semoga lekas sembuh, semoga ditolong Tuhan. Pasti sehat, pasti ditolong Tuhan, pasti sembuh. Amin. Dengan iman. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan buka jalan. Ada pujian kuno mengatakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal, ngerti ya? Ada asalnya. Bukan asal sembarangan, gitu. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau pujian ini kita nyanyikan dengan hati yang tulus, penuh ucapan syukur, kita yakin Tuhan dengar doa kita, Tuhan dengar pujian kita. Sebab Tuhan melihat hidup suci, takut akan Tuhan, tidak nuruti dunia, ya, nurut firman. Nurut firman itu pikul salib, menyangkal diri. Banyak air mata. Tapi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Mari saudara ya, dari iman kita labuhkan sampai ke belakang tabir. Sangat yakin
Ya, keselamatan sudah menjadi milik kita. Kalau sudah yakin punya keselamatan, sudah Bu ya. Sudah punya rumah atau di surga. Kalau diajak pulang mau? Ayo si A, B pulang. Pulang itu biasanya melalui sakit. Pulang, yakin toh sudah punya rumah di surga? Ya, tak kasih sakit ya. Tapi gak boleh nang dokter loh. Aku minta sehat. Burung juga. Banyak orang Kristen mau dipanggil Tuhan melalui sakit. Tuhan sembuhkan saya, anakku, cucuku. Aku belum ketemu cucu, kepengen punya cucu. Wah, batasi kuasanya Tuhan. Kepengen rasanya cucu, saudara ya. Ya ada cucu anteng-anteng, cucu rewel, cucu nakal gitu. Ya, ini banyak ya. Sampai ada juga orang kafir bilang, orang Kristen ini kayak apa sih? Mau dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak di sorga, katanya sudah punya rumah di sana. Mau dipanggil sakit sudah mau mati, minta sembuh, minta dipanggilkan pendeta didoakan. Lihat kasih doa ya toh. Pilih mana? Kerasan di dunia atau cepat pulang ke sorga? Ngomongnya sih, nak pulang ke sorga. Itu kan istilahnya lambe nih. Tapi hati nih, wah, nasi pecel seenak, ya, nasi rawon seenak, ya, ngelencer ke sana ke sini belum, ya, ke luar negeri ujung sana ujung sini belum. Nah, akhirnya apa? Ya enggak jadi, saudara. Ya, haleluya. Kita harus siap, ya. Tua muda besar kecil anak-anak dipersiapkan. Istri saya senang kali pesen, kalau mama ada apa-apa ya, Gideon enggak usah pulang. Mama kalau sudah dipanggil Tuhan itu tinggal tubuh netok, tidak ada gunanya dia datangi, ngerepot-ngerepoti tonggo, ngerepot-ngerepoti anak, uang buat pesawat berapa, anak libur sekolah bolos, ya bagaimana pelajaran. Sudah, kalau ada apa-apanya mama sudah nggak usah pulang. Bagaimana? Siap? Ya, ini perlu persiapan. Ya. Orang mati di dalam Tuhan itu pulang ke rumah Bapak, enak di sana. Gak ribut banjir, gak ribut bangun rumah, ya, gak ribut bayar PLN, listrik, air, semua, ya, pajak-pajak. Sudah enak bebas bersama dengan Tuhan, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, ya. Roma 10 ayat 11 tadi sudah kita baca, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak dipermalukan. Ya, haleluya. Asal tadi, jangan lupa asalnya, saudara ya. Asal kita hidup suci, tidak turut dunia. Turuti firman. Haleluya. Pasti tidak dipermalukan. Haleluya. Ya, orang yang mengharapkan pada Tuhan itu seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Tadi Yeremia 17 ayat 5 dan 6 itu terkutuklah. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 itu diberkati. Yang satu terkutuk 56, yang 78 diberkati. Saudara mau pilih mana? 56 atau 78? Pilih yang 78. Bagus kalau punya pilihan seperti itu. Tapi balik lagi, asal hidup suci tidak turut dunia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, firman-Mu yang singkat hanya sampai di sini. Namun kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kami kembali akan firman-firman tentang pengharapan di dalam Yesus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya Allah yang mempunyai hidup yang kekal, yang membawa umatnya juga masuk dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Meteraikan di dalam hati, jiwa, roh, pikiran kami. Taruhlah ingatan yang tajam akan untuk hati, jiwa, roh kami. Terus berseru kepada Tuhan. Ingat kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Ingat kemurahan-Nya. Ingat Roh Kudus-Nya yang ada di dalam diri kita. Yang terus standby menolong kita di dalam situasi apapun. Terima kasih Bapak.
Bahkan kami percaya kalau kami sudah jadi orang milik Tuhan, Engkau tidak berhenti-berhentinya mendoakan kami. Seperti dalam Yohanes pasal yang ke-17. Engkau menyertai kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami dalam arti seluas-luasnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bukan berarti kami tidak perlu berdoa. Kami mau tetap berjaga berdoa senantiasa. Menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Kami yakin dan percaya jiwa kami akan mengalami ketenangan bersama Engkau, karena kami memiliki firman Allah yang hidup, Roh Kudus yang menyertai kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Yang jauh yang dekat Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Hal yang Tuhan berkati rumah tangga umat-Mu, jemaat-Mu, kami semua. Juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, baik pekerjaan rumah tangga, pekerjaan sekuler, apa saja, juga pelayanan. Tuhan berkati kami semua, supaya kami dikuatkan dan kami boleh jadi berkat, menguatkan orang lain, menghibur, menolong orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, segala korban dan persembahan yang akan dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan. Sebab kami menyadari hidup ini semua dari Dia, oleh Dia, kembali kepada Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba mohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.